Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kali ini kita akan berbincang-bincang terkait PPDB atau penerimaan peserta didik baru di SMA Prawira Marta. Dan kebetulan di ruang podcast kali ini telah hadir beliau sebagai ketua PPDB SMA Prawira Marta, juga ada ketua ataupun Waka Sarpras di SMA Prawira Marta. Dan selaku ketua beliau Ibu Sri Handayani Lestari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik dan sehat. Ya, kemudian ada Waka Sarpras, Ibu Novi Wulandari ya Ibu ya? Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga ya? Alhamdulillah. Sehat juga ya? Sehat. Di tengah-tengah mendidik para siswa-siswinya untuk menjadi generasi yang hebat, generasi yang nantinya akan membangun negeri ini. Amin. Nah, baik Ibu, saya ingin tahu ini terkait PPDB di SMA Prawira Marta pada tahun 2023-2024 kali ini. Itu persiapan apa saja Ibu yang dipersiapkan Ibu sebagai ketua pelaksana daripada PPDB SMA Prawira Marta ini? Terima kasih sebelumnya Bapak atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Perkenalkan sebelumnya ya, di sini saya Ibu Sri Handayani Lestari selaku Ketua PPDB SMA Prawira Marta Kartasura. Terkait yang ditanyakan tadi nih Pak, persiapannya. Iya betul. Pada tahun 2023-2024, SMA Prawira Marta Kartasura memiliki 2 jalur pendaftaran Bapak. Untuk jalur pendaftaran yang pertama adalah jalur pendaftaran reguler yang biasa atau bisa dilakukan calon siswa-siswi baru SMA Prawira Marta Kartasura dengan melakukan registrasi atau pendaftaran bisa via online maupun datang langsung ke sekolah dengan mendapatkan program-program khusus. Kemudian untuk jalur yang kedua adalah jalur beasiswa. Untuk jalur beasiswa di sini kami sebagai salah satu support dari program utama kami yaitu Anak Indonesia Harus Sekolah. Kami memberikan program beasiswa gratis sekolah Pak. Di antaranya meliputi gratis pendaftaran, gratis uang gedung, gratis SPP selama 1 tahun, lebih tepatnya subsidi SPP selama 1 tahun. Kemudian kita juga memberikan bonus seragam sampai 4 setel. Dan lebih lanjut, selain gratis program sekolah gratis tersebut, kita juga membuka jalur sekolah gratis atau kita sebut sebagai beasiswa, sekolah beasiswa khususnya bagi anak yatim maupun duafa. Kita untuk program sekolah gratisnya bisa increase sampai 3 tahun Bapak. Oke, Bu. Nah ini untuk program gratis ini apakah, karena kan ini berada di wilayah Kartasura ya untuk SMA, apakah hanya di lingkup Kartasura apa memang menyeluruh se-area Surakarta ini Bu? Baik Bapak, untuk segala proses pendaftaran baik reguler maupun program beasiswa, kita SMA Prawira Marta Kartasura bebas zonasi. Artinya bagi siapa saja siswa-siswi lulusan SLTP masih anak Indonesia dong Pak ya. Jadi kita programnya Anak Indonesia Harus Tetap Sekolah, bisa menikmati segala fasilitas yang diberikan SMA Prawira Marta. Khususnya lagi bagi mereka yang memiliki KIP atau PIP ya, program Indonesia Pintar yang diluncurkan pemerintah, secara otomatis mereka bisa menikmati atau merasakan fasilitas yang kita berikan. Di brosur kita baca adalah gratis biaya pendidikan 3 tahun untuk anak yatim dan duafa, yang tadi sudah sedikit Ibu Ibu singgung ya. Ini memang biaya 0 rupiah atau mungkin nanti ada lagi pungutan-pungutan ataupun biaya-biaya yang timbul ketika anak tersebut mungkin mengikuti ujian, kemudian praktek dan sebagainya, mungkin bisa dijelaskan? Kalau untuk yang gratis selama 3 tahun itu kita spesifikkan untuk anak yatim dan duafa. Kemudian 0 rupiahnya kita berikan bagi anak yatim dan duafa yang berprestasi. Kemudian jadi kalau yang berprestasi mempunyai sertifikat atau mempunyai piagam atau mempunyai prestasi di bidang katakanlah dia hafizah seperti itu, dia mungkin bisa menikmati gratis, program gratis yang dari kita berikan. Itu supportnya adalah khusus dari yayasan kami, yaitu Yayasan Oxford Plus Indonesia. Jadi nanti kita tetap ada yang kita sampaikan untuk proofnya, juga prestasinya yang akan kita fasilitasi di situ. Jadi yang 3 tahun ini memang dalam tanda petik itu diperuntukkan untuk yatim dan duafa dan berprestasi Bu ya.
Kemudian apabila kan kita juga sebenarnya menginginkan semua anak kita itu berprestasi, tapi yatim dan duafa kemudian standar Pak. Nah di situ kita untuk SPP-nya selama 3 tahun tetap gratis. Ya. Kemudian untuk buku-buku atau pembelajaran, buku penunjang pembelajaran kita juga berikan gratis Bapak. Seragam juga gratis. Kemudian untuk tes-tes atau misalkan mid semester atau ujian semester kita juga memberikan gratis. Kemudian yang terakhir nanti kita mungkin itu yang akan digagas adalah pada waktu ujian di kelas 3 kita kan ada biaya yang memang harus dibebankan kepada siswa. Itu nanti apabila siswa tersebut dapat mengajukan ke sekolah kami, kita juga akan mengupayakan dengan meneruskan untuk memintakan rekomendasi keringanan biaya tersebut ke yayasan Bapak. Baik. Kemudian di brosur dan yang terpampang di jalan-jalan itu kita baca juga ada fasilitas gratis pendaftaran. Bapak. Kemudian bebas uang gedung, subsidi SPP 1 tahun. Bahkan ada bonus seragam. Betul. Nah ini gimana ini bisa dikelola sedemikian rupa sehingga bisa berjalan, ini bagaimana bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Bapak. Jadi kita komit dengan apa yang sudah kita list di brosur yang sudah kami edarkan. Di antaranya adalah gratis pendaftaran. Kita memang memberikan fasilitas free untuk biaya pendaftaran bagi seluruh pendaftar Bapak. Jadi baik nanti yang mendaftar secara langsung maupun secara online maupun yang memiliki KIP atau tidak, untuk pendaftaran kita sistemnya adalah gratis. Free, 0 rupiah karena itu kan hanya sistem register saja. Kita kalau prakteknya kan cuma mengisi data dan insya Allah itu sudah bisa terlaksana. Kemudian untuk bebas uang gedung ya Bapak ya. Betul. Kalau untuk bebas uang gedung itu karena memang alhamdulillah SMA Praya-Marta Kartasura adalah salah satu sekolah yang saya bilang sekolah terbaik di wilayah Kartasura dengan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, diantaranya adalah gedungnya sudah milik sendiri. Jadi kita kebetulan sekali secara periodik untuk pengembangan gedung selain diperhatikan dari pusat atau dari yayasan sendiri, kita juga sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah, diantaranya mendapatkan bantuan-bantuan Bapak. Bantuan fasilitas dan pembangunan juga pernah ada. Baik. Kemudian ini Bu, subsidi SPP 1 tahun. Tentunya kan yang namanya belajar itu butuh ATK dan sebagainya. Lah itu subsidi SPP 1 tahun itu nanti biaya yang timbul dibebankan di mana itu? Baik, terima kasih Bapak. Kemudian lebih lanjut lagi untuk SPP Bapak. SPP di SMA Praya-Marta Kartasura di sini secara realnya sebenarnya untuk SPP kita kategorikan menjadi beberapa pembayaran. Jadi kita sudah mulai melakukan yang namanya subsidi silang untuk pembayaran SPP. Untuk biaya pembayaran SPP teringan di sini adalah 25.000, kemudian ada rate 50.000, ada 75.000 dan option yang lainnya adalah mengisi sendiri Bapak. Jadi ada beberapa bagian tadi ya, ada beberapa pilihan ya. Betul sekali. Itu mungkin bisa dikategorikan ada beberapa pilihan mungkin bisa untuk subsidi. Betul. Begitu. Itu secara umum Bapak. Tapi secara khususnya bagi setiap anak yang masuk di sini sudah saya tekankan di awal, kalau sudah mendapatkan memiliki KIP atau mendapatkan program bantuan dari pemerintah, otomatis mereka sudah mendapatkan biaya untuk membayar biaya sekolah. Yang secara realnya kalau kita alokasikan untuk pembayaran SPP masih sisa Bapak, masih ada kelebihan. Jadi sudah melalui hitungan-hitungan. Kalau dari itu saja, nanti kalau kita diperbantukan untuk subsidi anak yang lainnya itu insya Allah sudah mengcover. Kemudian seandainya tidak mengcover, di sini alhamdulillah juga ada dari pendaftar yang di sini bisa dikatakan dari keluarga yang mampu. Ada yang mengisi untuk opsional SPP-nya mungkin lebih dari kemampuan yang kita kira. Itu nanti secara langsung kita melakukan pendekatan secara intensif kepada orang tua atau lainnya untuk bisa disubsidi silangkan dengan yang lainnya. Seperti Baik. Kemudian ini Bu, subsidi SPP 1 tahun. Tentunya kan yang namanya belajar itu butuh ATK dan sebagainya. Lah itu subsidi SPP 1 tahun itu nanti biaya yang timbul dibebankan di mana itu? Baik. Untuk yang sudah berjalan saat ini, kita alhamdulillah hampir 100% dari gurunya di sini adalah sudah nyun sewu. Ini sebenarnya kalau kita florkan juga takutnya dikira gagah-gagahan, enggak. Tapi ini memang hampir 100% guru di sini sudah tercatat sebagai guru sertifikasi yang sudah mendapatkan tunjangan yang alhamdulillah dari pemerintah. Kemudian nawaitu kita nih Bapak, untuk membentuk atau menciptakan sekolah ini menjadi sekolah yang
bisa bersimbiosis antara pendidikan juga kemanusiaan. Kita save sedikit rezeki kita untuk dikumpulkan, kemudian kita nanti bisa diperbantukan untuk apa. Kemudian di sini terjadi satu titik temu bahwa bagaimana kalau hasil pengumpulan dari uang tersebut kita belikan seragam, nanti kita bagikan gratis bagi siswa-siswi yang kurang mampu. Oh, jadi Begitu. itu kumpulan dana atau akumulasi dana daripada guru-guru yang sertifikasi. Betul, mengadakan iuran. Iya. Kemudian alokasi yang sudah terkumpul itu untuk membiayai seragam-seragam yang layak gratis itu. Betul sekali. Begitu ya? Iya. Tapi jangan sampai dilupakan juga Bapak. Di sini kan ada anak yang lewat jalur reguler. Iya. Ada begini Bapak. Jadi kadang kita menyodorkan di sini sekolahnya bisa gratis begini-begini, jadi tidak bayar sama sekali. Iya. Ada dari keluarga yang mungkin secara ekonomi atau finansial adalah menengah ke atas. Nggak apa-apa Bu, kalau penjelasan seperti itu kita bisa untuk membayar katakanlah pendaftaran juga membeli seragamnya. Jadi itu menjadi salah satu poin penyelesaian tersendiri bagaimana kita bisa mendistribusikan ribuan seragam. Oh begitu ya. Teknisnya insya Allah kita selalu amanah dan dikomunikasikan dengan orang tua secara langsung. Oke, sangat luar biasa ya menurut saya. Ternyata sangat luar biasa ya menurut saya. Ternyata apa ya yang namanya SMA Prayamata dalam menghadapi PDIU tahun ini memang sudah sangat-sangat siap dalam arti dari A sampai Z-nya. Nah, baik Bu, nanti terkait program tapi kita tahan dulu ya, kita tahan dulu. Tapi ingin ngobrol juga ini dengan Ibu Novi selaku Wakasarpras ya, Wakasarpras. Ibu Novi. Iya Pak. Ini terkait Sarpras yang ada di SMA Prayamata. Di dalam mendukung PPDB tahun ini, kesiapannya seperti apa sih? Iya. Karena kan kita tahu bahwasanya calon-calon siswa itu pasti akan memilih sekolah yang sarana prasarananya itu memadai, apalagi dari segi apapun lah, apalagi dengan era teknologi yang semakin canggih ini tentunya mereka pasti akan sangat mencari sekolah-sekolah yang mempunyai sarana dan prasarana lebih mumpuni. Ini kesiapannya bagaimana Ibu? Ya, untuk pertama kali perkenalkan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Bu Novianti Wulandari sebagai Wakasarana Prasarana di SMA Prawira Marta. Saya akan menjelaskan beberapa fasilitas yang ada di sarana prasarana di SMA Prawira Marta. Antara lain nanti ada ruang belajar. Ruang belajar ini ada ruang kelas. Setiap ruang kelas kita memiliki ruang kelas yang nyaman, kemudian presentatif. Karena anak-anak biasanya kalau dalam belajar menginginkan kenyamanan agar mereka lebih bisa belajar mengeksplor pembelajaran. Kemudian ada ruang praktek. Dalam ruang praktek nanti ada beberapa bagian juga, ada lab komputer. Di lab komputer kita memiliki 30 unit beserta dengan kelengkapannya. Kemudian ada lapangan olahraga yang biasanya digunakan untuk secara fisik anak-anak untuk belajar fisik, tidak hanya belajar dalam pemikiran tetapi juga harus fisik juga. Kemudian untuk lab IPA ini ada lab biologi, kemudian ada lab kimia dan lab fisika. Jadi sudah ada 3 lab yang memang kita untuk peralatannya juga alhamdulillah sudah lengkap sudah mumpuni dan kelengkapannya alhamdulillah sudah berjalan dengan bagus Bapak. Kemudian untuk ruang kantor di SMA Prawira Marta terdiri dari ruang kepala sekolah, ada ruang guru, kemudian ada ruang TU, ada ruang piket. Nah ini biasanya kalau untuk piket kan harus kita memang untuk melihat anak-anak, jangan sampai anak-anak keluar masuk kelas. Jadi ruang piket itu harus selalu ada guru yang standby di piket. Kemudian ada ruang perpustakaan. Nah untuk ruang perpustakaan sendiri kita memang alhamdulillah sudah memadai menunjang library. Karena kita kan sekarang ini anak-anak disuruh pemerintah kan untuk sering membaca. Nah, salah satunya ini. Jadi kita memfasilitasi berupa buku-buku baik itu kurikulum 13 ataupun kurikulum yang baru sekarang ini yaitu kurikulum Merdeka. Jadi fasilitas untuk buku-buku kita sudah alhamdulillah sudah lengkap. Kemudian untuk ruang penunjang antara lain ada ruang OSIS, kemudian ada ruang UKS, kemudian ada ruang BP atau bimbingan konseling ya. Ini bisa biasanya kita kerjasama dengan orang tua ataupun siswa yang mungkin memiliki permasalahan. Nah ini kemudian ada ruang kantin. Di kantin alhamdulillah ruangan di kantin itu selalu bersih.
Nggih. Jadi bisa dikategorikan di sini. Ya, kantin sehat Ya. bisa ya. Jadi kalau setelah selesai dalam pembelajaran biasanya kantin itu harus bersih. Iya, iya. Ya, jadi selesai ataupun awal harus sudah bersih. Baik. Gitu. Kemudian ada ruang koperasi. Untuk toilet juga kita sudah memiliki toilet perempuan sendiri, laki-laki juga sendiri, Oh, dan sudah ruang bisa, ya. toilet untuk guru. Jadi tidak bercampur. Tidak bercampur, ya. Iya. Kemudian ada ruang ibadah atau kita kenal dengan nama Musola As-Siraj. Ini sudah ada kelengkapannya. Untuk kelengkapan ibadahnya sudah alhamdulillah lengkap. Iya. Kemudian untuk lapangan atau halaman, ini ada lapangan upacara, kemudian ada lapangan olahraga, Ya. kemudian ada halaman parkir. Halaman parkir sendiri antara guru dengan murid juga tersendiri, Bapak. Ya, gitu. Jadi terpisah. Kemudian ada juga ruangan yang baru yaitu ruangan broadcast dan podcast. Ini gitu salah ya. satu ruangan yang di tahun ini ruangan yang paling baru, di mana ruang broadcast dan podcast ini nanti gunanya tujuannya untuk mengampu anak-anak untuk mengeksplor, Oh, luar biasa. mengekspor kemampuan anak-anak di bidang broadcast dan broadcast. Jadi sudah ada hasilnya, Bu ya? Iya, sudah ada hasilnya. Nanti kita bisa lihat Tampilkan ya juga. seperti apa gitu. Oke. Nggih, monggo. Nah, Luar biasa luar sekali. biasa ini. Kemudian Ibu, tadi kan sudah dipaparkan banyak Iya, sekali mengenai baik, Satpas Pak. dari ruangan, kemudian dari fasilitas-fasilitas. Tapi kok saya belum mendengar ya, P3K-nya itu kok enggak, jangan-jangan enggak ada ini. P3K. P3K yaitu UKS. Oh, Ada UKS. Udah di UKS itu udah komplit di situ Iya, ya? di situ sudah ada Dalam di komplit. situ ya? Iya. Oh. Jadi jangan sampai anak-anak kalau mengalami sakit atau apa itu kan tetap harus kita dampingi. Ya. Itu pun juga ada guru pembimbingnya yang nanti Pendamping. berjaga Ya. untuk UKS. Nah Bu, masih terkait dengan Satpas. 2 tahun yang lalu kita ditempa dengan adanya pandemi yang luar biasa. Ya. Sehingga diwajibkan bagi guru maupun warga belajar untuk senantiasa menjaga benar-benar itu adalah kebersihan, kesehatan dan sebagainya. Nah, Ya. ini kan pandemi sudah selesai, dikatakan Ya. selesai. Masih dilanjutkan itu untuk Ya. untuk apa namanya? Kebersihan, fasilitas secara kebersihan. Ya. sehat dan bersih Ya. itu. Kalau untuk fasilitas kebersihan kita masih lanjut ya. Masih lanjut. Karena ini penting apalagi anak-anak terutama untuk cuci tangan kita masih menggunakan, kemudian hand sanitizer, kemudian setiap anak berangkat ataupun pulang harus cuci tangan dulu. Baik. Kemudian kalau masuk kelas juga sudah disediakan hand sanitizer, bahkan juga ada masker. Nah, Oh. ini untuk menjaga biar kita anak-anak pun juga tidak mengalami yang namanya COVID lagi. Free berarti ya? Ya, Itu semua free? Iya, itu Oh, free. Ya, kita memang memfasilitasi hal tersebut, Bapak. Baik, luar biasa pemirsa. Jadi memang SMA Purwakarta ini adalah Kombinasi antara pendidikan dengan kemanusiaan. Kemanusiaan. Baik, Ibu Novi, nanti kita bincang lagi. Kita Ya. kembali ke Ibu Sri Handayani Baik, selaku Bapak. Ketua PPDB tahun ini. Baik. Itu ada program plus ya di brosur itu Ibu ya? Iya, Bapak, Salah kita satunya punya program adalah plus. broadcast, kemudian baca tulis Al-Quran dan Akidah, kemudian English Translation, kemudian bimbingan khusus PTN, Iya. ada bimbingan dan pelatihan kerja, ada Baik. program beasiswa. Ini kalau kita Komplit ya, Pak? ungkit atau kita bayangkan ini luar biasa sekali nih. Lengkap sekali. Lengkap sekali. Baik. Itu bisa dijabarkan satu persatu nih. Bu? Satu persatu, Bapak. Iya, Oke, harus jadi biar baik. nanti calon-calon adik-adik ini ya yang masih Baik, baik, LTP baik, mau baik. gabung di SMA, jadi biar jelas gitu. Oh iya. Silakan. Bu. Baik, terima kasih sekali waktunya. Kembali ke porsi PPDB nih ya Pak Iya, ya. betul. Tadi sudah dijelaskan dengan panjang dan lebar bagian syarat fasilitas atau yang ada di sekolahan oleh Bu Novianti Wulandari selaku Wakasarpras. Kemudian kita melanjutkan ke program ekstra Iya, atau ekstra, program plus. plusnya ya. Karena untuk tahun ini, tapi sebenarnya dimulai dari beberapa tahun juga sih Pak. Jadi kita mau SMA Prawimarta Kartasura diubah menjadi SMA Prawimarta Plus. Iya. Gen Plus ini kita tampilkan adalah kita mempunyai program plus, diantaranya adalah broadcast. Iya, iya. Tadi sudah disampaikan Bu Novi bahwa kita untuk tahun ini kelengkapan ruang broadcast sudah upgrade sekali. Jadi mulai dari peralatan sama tenaga ahlinya atau Iya. mentoringnya juga sudah kita sediakan. Kemudian nanti teknisnya adalah semua anak yang mendaftar di SMA Prawimarta Kartasura semua mendapatkan materi
broadcast yang kita masukkan dalam ekstrakurikuler unggulan. Kemudian dari materi tersebut ada beberapa anak yang kita pilih atau mereka menyatakan mau secara intensif atau secara real pengen terjun di bidang broadcast, itu nanti kita alihkan ke ruang podcast yang kita miliki, Bapak. Kemudian untuk baca tulis Al-Quran itu sudah dari awal sekolah ini didirikan, kita memang itu merupakan titik poin utama juga, bahwa selain kita mendidik atau menciptakan output yang mumpuni dalam IQ, kita juga EQ sama SQ. Jadi balance, Pak. Kemudian di English Conversation kita kalau mengulik lagi bahwa kita adalah di naungan Yayasan Oxford Course Indonesia. Dari segi namanya aja sudah British ya, Pak ya. Ini sudah British. Iya, betul. Jadi sudah naungannya Yayasan Oxford Course Indonesia. Kita basicnya adalah bilingualnya adalah Indonesia and English. Di sini kita menambahkan untuk ekskulnya English Conversation, fokusnya adalah di percakapan, Bapak. Jadi anak-anak kita berikan ekskul English Conversation untuk mengasah kemampuan mereka dalam berkomunikasi bahasa Inggris. Kalau untuk grammar-grammarnya itu nanti bisa kita asal lebih dalam di program ekskul English Conversation. Kemudian untuk bimbingan khusus PTN, Bapak. Baik. Jadi setiap anak yang di sini ini bisa combine antara bimbingan khusus PTN sama pelatihan kerja. Jadi setiap anak yang di sini itu kita dari awal sudah kita informasikan atau kita minta informasi untuk next kalian mau ngapain setelah SMA. Ada berapa anak atau siswa yang Bu nanti saya mau melanjutkan kuliah. Kemudian ada juga beberapa Bu nanti saya karena ekonomi keluarga saya begini, saya ingin melanjutkan kerja. Dan di situ nanti untuk yang khusus PTN kita juga sudah memiliki beberapa guru yang ahli di bidangnya untuk menjuruskan atau memberikan penambahan materi lebih dan mengasah tujuan melanjutkan studi bagi anak tersebut. Itu kita sudah membentuk tim sendiri. Jadi itu nanti dikawal terus sampai dia mendapatkan perguruan tinggi yang diinginkan. Bisa dari berbagai jalur yang akan dia tempuh. Di situ nanti kita akan mencari jalannya atau membantu mengarahkan. Kemudian untuk yang pelatihan kerja, kebetulan sekali di SMA Pramarta Kartasura kita juga sudah menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi swasta yang skill, Pak. Di antaranya adalah perhotelan, pariwisata, juga industri. Salah satunya juga yang sudah real terkoordinir atau terjalin di antara kami adalah ISP Solo. Jadi di situ nanti setiap anak yang lulus di sini atau masih belajar di sini di akhir semester kita diundang secara gratis atau kita kita ajak ke perguruan tinggi tersebut, nanti diberikan pelatihan kerja dan bimbingan. Apabila mereka ingin melanjutkan studi di sana, itu nanti juga mendapatkan potongan biaya yang sangat luar biasa. Jadi sudah ada Pak, ada kerjasama khusus lah. Kemudian untuk yang di bidang industri, ada beberapa anak kami juga kita selain di BLK ya Pak ya, ada kerjasama dengan BLK juga beberapa rumah produksi, di antaranya juga meskipun baru skala yang menengah ya Bapak, itu ada bengkel juga ada, kemudian ada industri persetakan. Kemudian untuk program beasiswa, program beasiswa tadi sudah saya sampaikan di awal. Jadi beasiswa secara keseluruhan, jadi bagi seluruh siswa yang mendaftar di SMA Pramarta, fasilitasnya adalah bisa menikmati gratis pendaftaran, uang gedung, subsidi SPP selama 1 tahun, kemudian bonus seragam. Kemudian untuk yang beasiswa plusnya adalah bagi yang anak yatim duafa, dengan catatan itu nanti mengajukan dan mempunyai prestasi khusus sampai lulus kita berikan program sekolah gratis. Jadi ini istilahnya maaf nih ya, istilahnya bukan hanya bahasa promosi aja ya atau bahasa iklan saja. Karena sekolah gratis bareng pendaftaran gratis nanti masuk SPP tinggi enggak ya? Enggak. Ini Insya Allah bukan, tidak. Iya. Jadi bukan hanya bahasa marketing tapi ini real ya. Real ya. Karena kita juga harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita tulis di sini. Oh begitu. Kemudian berikutnya Bu. Dari kesiapan PPDB kemudian dari Sarpas sudah luar biasa. Nah sekarang saya ingin tahu juga, tentunya bagi mereka calon daripada siswa baru itu juga tentunya akan menilai bagaimana kalau nanti saat di SMA Pramarta jangan-jangan
gurunya dalam mengasih pelajaran ke saya itu tidak semangatnya kurang itu. Oh, iya. Itu kesiapannya sendiri dari tim guru yang ada di SMA Prawiran Marta ini bagaimana Bu? Biar pada tahu juga ini. Baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaannya out of the box. Betul. Jadi sebelumnya ini tidak dikonfirmasikan untuk karena pertanyaan PPDB, tapi alhamdulillah saya terima sebagai pertanyaan bonus yang mungkin nanti bisa menjawab apa yang ingin diketahui. Jadi karena kami menyadari ini adalah sekolah swasta, beda dengan sekolah negeri ya Bapak. Kalau negeri kan mohon maaf mereka mungkin secara kontinu sudah mendapatkan pelatihan khusus dan perhatian yang luar biasa baik secara intern maupun dari pemerintah. Kalau di sini kita menyadari sekolah swasta yang bagaimana cara kita bertahan dan berkembangnya adalah tergantung intern itu sendiri. Support dari yayasan, support dari komite, dan kemudian support dari yang ada di badan sekolah tersebut. Berangkat dari hal tersebut, kita memang secara periodik dari pihak kepala sekolah kami sendiri selalu memberikan briefing dan pengarahan juga secara periodik bagi Bapak Ibu guru di sini diberikan notis khusus bahwa nanti kita setiap satu semester Bapak Ibu akan ada evaluasi pembelajaran, kita adakan supervisi, dan kemudian itu tidak hanya dilakukan untuk melengkapi berkas-berkas misalkan penilaian kepala sekolah ataupun akreditasi, tidak, karena selalu dilakukan juga tindak lanjut Bapak. Jadi kadang kalau saya sendiri meskipun saya sudah lama di sini, saya juga misalkan Ibu nanti jadwal panjenengan untuk supervisi berkasnya mana harus saya lampirkan, kemudian nanti saya pas ngajar di kelas juga diamati, setelah itu nanti disebarkan angket juga ke siswa Pak. Oh gitu ya. Jadi bagi si guru guru yang ngajarnya nggak serius kayak itu nanti akan dibuka anketnya. Dan itu nanti kita akan dievaluasi khusus intern dulu dari pihak kepala sekolah, kemudian dibina oleh pihak kepala sekolah. Untuk menciptakan apa? Untuk menciptakan kepuasan siswa-siswi untuk belajar di sini mendapatkan fasilitas seperti yang kita janjikan, dan juga untuk perkembangan sekolah itu sendiri. Jadi kontrolnya luar biasa, kualitasnya harus benar-benar dipantau sendiri oleh Ibu Kepala Sekolah kami, yaitu beliau Ibu Dewi Cahyuningsari. Nah itu dari SATB semuanya ya, jangan ragu lagi untuk segera gabung di SMA Prawiran Marta. Memang luar biasa sih saya pikir. Nah Bu Novi, kita kembali ke Sarpras nih Bu ya. Tadi komplit banget ya, ada lab yang punya 30 unit, 30 set ya, komplit, dan tentunya jaringan wifi-nya juga lancar ya. Nah itu tentunya dari ke-30 unit tersebut, tentunya kan sebagai, ini katakanlah saya sebagai calon siswa saja ya, jangan-jangan nanti kalau mau ke sekolah pakai komputer aja dipersulit. Nah itu bisa dijelaskan Ibu, gimana itu kalau di SMA Prawiran Marta? Terima kasih Bapak. Untuk masalah lab komputer kan itu nanti ada guru pembimbing. Nah biasanya kalau anak-anak yang mau menggunakan itu nanti bisa konsultasi dulu dengan guru pembimbing. Nah jadi nanti guru pembimbing akan mendampingi anak-anak kalau ingin menggunakan komputer di lab. Gitu ya? Iya. Jadi tidak anak-anak disuruh sendiri untuk menggunakan komputer, tidak. Kita kan harus bertanggung jawab juga kepada pihak kepala sekolah dan yayasan. Betul, artinya tidak dipersulit ya, asalkan sesuai dengan prosedur penggunaannya ya. Penggunaannya, Baik, Ibu Sri Andaya Lestari dan juga Ibu Novi Wulandari telah berbincang-bincang pada kesempatan siang hari ini di ruang podcast SMA Prawiran Marta dalam rangka tentunya ini program PPDB Bu ya. Iya, PPDB. betul sekali Bapak. Nah, mungkin ada 1-2 kata yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Baik, terima kasih. Saya untuk yang disampaikannya bisa diamati di brosur ini saja pemirsa. Jadi setiap apa yang saya sampaikan atau kita presentasikan atau informasikan ke semuanya, ini adalah real, sudah kita tuangkan di brosur, dan ini memang bisa dilihat bahwa ini kita tidak mencantumkan tahun. Jadi tahun 2023 atau 2024 ini adalah brosur baru kami. Artinya insya Allah kita nawaitunya sudah kita niat untuk membuka program ini selain untuk misi pendidikan tapi juga kemanusiaan. Kita mempunyai keyakinan bahwa nanti segala sesuatunya yang dimulai dengan baik insya Allah akan menghasilkan hal yang baik. Amin, amin, amin. Sedikit pesan saya bagi orang tua yang ingin menyekolahkan putra putrinya, jangan ragu lagi untuk bergabung di SMA Prawiran Marta Kartasura.
karena SMA Pramarta Kartasura menjadi salah satu sekolah terbaik di Kartasura untuk dari segi fasilitas maupun proses pembelajarannya. Ya. Begitu, Pak. Baik. Kemudian Ibu Novi, mungkin satu dua patah kata terkait Satpas di SMA Pramarta untuk disampaikan kepada siswa-siswi yang ada di sini ataupun mungkin calon siswa yang ada di SMA Pramarta. Silakan. Ya, untuk calon siswa-siswi SMA Prawira Marta, mari bergabung dengan SMA Prawira Marta. Jangan takut mengenai fasilitas di SMA Prawira Marta. Alhamdulillah fasilitas di tempat kita semuanya sudah lengkap, kemudian sudah memadai dan memenuhi apa yang kalian butuhkan. Mari bergabung di SMA Prawira Marta. Baik pemirsa, dengan semangat yang luar biasa, saling bahu-membahu dalam meningkatkan di dunia pendidikan, SMA Prawira Marta siap menerima peserta didik baru bagi Anda adik-adik di SLTP atau sederajat untuk segera bergabung di SMA Prawira Marta untuk meraih sukses bersama untuk menggapai cita-cita mengisi kemerdekaan di negeri ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.